saya akan meresum pemahaman saya mengenai materi mata kuliah manajemen pers. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, kita itu harus paham dahulu bahwa pers adalah lembaga sosial sekaligus wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari hingga menyampaikan informasi kepada publik. Lalu, apa sih manajemen pers itu? Nah, sederhananya, ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan di dalam perusahaan pers. Tujuannya tentu sangat penting, yaitu untuk memastikan tujuan idealis jurnalistik dan tujuan bisnis perusahaan itu bisa tercapai secara seimbang, profesional, dan juga tetap beretika. Media itu bukan sekadar institusi idealis, tetapi juga organisasi profesional yang harus berkelanjutan secara ekonomi agar tetap bisa mempertahankan independensinya. Kemudian di situ juga saya memahami bahwa ada ruang lingkup manajemen pers yang meliputi manajemen redaksi, manajemen SDM, manajemen bisnis media, dan juga etika hukum pers. Kemudian di Indonesia kita itu menganut sistem pers Pancasila. Artinya pers kita itu berada di posisi yang unik. Mengapa unik? Karena kita itu tidak bebas sebebas-bebasnya seperti pada liberalisme, tetapi juga tidak dikekang oleh kontrol negara yang represif. Prinsip utamanya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Di sini juga dijelaskan bahwa landasan konstitusionalnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28F. Secara yuridis kita dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjamin kemerdekaan pers dari sensor atau pemberedelan. Ingat, pers itu mempunyai fungsi ganda menurut undang-undang ini, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan juga kontrol sosial, sekaligus sebagai lembaga ekonomi. Inilah alasan mengapa manajemen yang sehat itu wajib ada. Masuk ke struktur organisasi, perusahaan pers itu mempunyai karakteristik dualisme fungsi. Di satu sisi ada fungsi idealis untuk kepentingan publik di bagian redaksi, di sisi lain ada fungsi ekonomi untuk keberlanjutan bisnis media. Antara kedua divisi ini harus ada firewall atau pemisah yang tegas. Artinya bagian bisnis itu sama sekali tidak boleh mengintervensi isi berita, dan juga divisi redaksi itu wajib menjaga independensi editorialnya agar tidak disetir oleh kepentingan pengiklan maupun pemilik modal. Kredibilitas dan juga kepercayaan publik adalah aset termahal dari sebuah media. Dalam operasionalnya, manajemen redaksi ini menggunakan fungsi manajemen modern yang disingkat sebagai POAC, yaitu planning atau perencanaan, kemudian organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan juga controlling atau kontrol. Pada proses produksi berita sendiri ada rangkaian yang sangat panjang yang di sini itu mengedepankan prinsip utama yaitu akurasi, verifikasi, dan juga keberimbangan atau cover both side. Produk jurnalistik ini harus selalu mengutamakan kepentingan publik di atas segala-galanya. Terakhir, realitas pers ini dihadapkan pada konvergensi media. Konvergensi media itu apa sih? Jadi konvergensi media itu adalah penggabungan atau penyatuan dari berbagai jenis saluran komunikasi seperti media cetak, siaran, internet ke dalam satu platform digital yang terpadu. Fenomena ini memungkinkan berbagai bentuk konten diakses, didistribusikan, dan juga dinikmati secara interaktif melalui satu perangkat seperti ponsel pintar. Dan juga di sini ada tantangan yaitu distribusi digital. Sekarang satu berita harus bisa didistribusikan ke berbagai platform secara real time. Masalahnya seringkali muncul tekanan antara kecepatan versus akurasi, serta godaan konten clickbait yang bisa menurunkan kualitas produk jurnalistik itu sendiri. Tantangan perubahan ini mengingatkan saya pada kutipan yang sering diungkapkan oleh Pak Abu, yaitu siapa yang tidak beradaptasi pada perubahan, maka akan tergilas dengan perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan pers wajib bergerak adaptif, ramping, dan juga inovatif melalui konvergensi teknologi tanpa boleh kehilangan pedoman etisnya. Kesimpulannya, mengelola pers itu bukan sekadar mencari profit ekonomi, tetapi soal bagaimana mengolah kepercayaan masyarakat melalui jurnalisme yang berkualitas.